Kortan. Halo tak. Halo, Uh, udah ada kayak anu tuh kayaknya. Sama satunya harusnya damat. Tumben nggak ketiduran lagi tah. Ada yang mau ditanyain soal minggu lalu sebelum kita masuk ke pelajaran minggu ini? Enggak, Nggak, bener. enggak ada sih, Kak. Awas ya nanti kalau apa waktu review materi minggu lalu terus ditanyain nggak bisa. Coba mana? Tata, halo tak. Kenapa kenapa sih nggak pada on cam ini? Naura doang. Udah kelas kita cuma Udah. 4 orang, nggak ada yang on cam. Udah aku nggak on cam juga nggak sih? Udah wis kita di apa ngobrol-ngobrol pakai ini aja. Coba mau nanya ngubah ngubah tipe data lain ke tipe data string pakai apa? Nanya ke siapa? Kenapa? Nanya ke siapa? Semua yang bisa jawab aja. Kamu bisa jawab nggak? Pakai STR. Oh, udah pinter nih, udah pinter nih. Kalau tipe data lain ke integer, Pakai INT. kalau mengecilkan semua kalau mengecilkan semua strings, Apa gimana? mengecilkan semua strings. Kan string kan ada yang huruf besar, huruf kecil. Nah, terus biar bisa kecil semua itu pakai apa? Lower. Uh, mantap, mantap. Pinter nih. Kemajuannya sangat pesat nih minggu ini. Terus kalau nyari kata-kata di strings, Lupa. kalau fine nyari Kak. kata-kata apa? Apa kah? Fine, fine. Oh ya, kalau motong caranya gimana? Motong. Motong misal nama saya Fahmi gitu. Terus motong cuma sayanya doang. Kita cuma mau ngambil saya doang. Itu yang Ingat? harus dihitung bukan sih? Ya, betul. Yang harus dihitung. Yang pakai kurung kotak terus panjang ke berapa, titik dua sama sampai ke berapa. Oke, dah. Kalau menghitung panjangnya strings, pakai pakai apa? Apa now? Apa? Menghitung panjangnya string pakai apa now? Len. Pakai len. Oke, udah pinter-pinter semua nih. Gitu dong. Jangan membuat aku seperti, aduh, apakah aku yang salah mengajar kalian? Soalnya kalian nggak bisa. Kita kelas apa ya? Python start ya? Python start Friday. Kita sekarang modul ke-5. Oh, Damar nggak? Damar lagi ada acara, guys. Keanu sama Atta bisa on cam. Udah siap nih belajar? Webcamnya nggak bisa ini. Bohong Lagi nggak sih, Nau otak-atik. dia, Nau? Naura Wes, aja pakai 2 device. first Wih. blood. Oke. Sekarang kita belajar tentang modul kedua, perintah berkoordinasi. Berkondisi itu kan, salah, sorry. Berkondisi, perintah berkondisi. Pemrograman rekomendasi nih.
Developer Junior Pro Team telah menerima pesanan dari toko kue Sweet Story. Direktur mereka ingin membuat rekomendasi pintar untuk produk di website mereka. Nah, ini adalah tugas yang menantang tapi menarik. Apa yang harus kita lakukan? Nah, rekomendasi pintar. Sebenarnya tugasnya ini tuh sederhana. Udah tahu if else? Tahu nggak? Nora tahu nggak? Nggak. Oke, kita jelasin dulu. Program mengetahui dua rekomendasi, yaitu ada lollipop dan kue. Pengguna memasukkan preferensi permen. Bagaimana kita bisa membuat rekomendasi pintar? Nah, caranya itu di sini ada flowchart. Jadi yang jajar genjang ini flowchart. Input preferensi dari pelanggan. Terus ada dua output rekomendasi tuh. Ada yang lollipop, ada kue. Menurut aturan tentang urutan, kita harus memiliki beberapa perintah di sini. Perintahnya yang mana? Ada yang tahu? Oke, lanjut ini. Nih, perintahnya itu adalah analisis preferensi dan seleksi rekomendasi. Nah, caranya gimana? Nah, ini ada yang namanya kondisi. Yang apa sih namanya ini? Belah ketupat itu melihat kondisinya. Kalau dia kondisinya itu benar, maka nah di sini kan ada nih preferensi. Preferensi yang dimasukkan itu adalah apakah dia permen, bertanya, apakah dia permen? Kalau iya dia akan merekomendasikan lollipop. Kalau enggak dia akan merekomendasikan kue. Halo Selin. Bentar. Bentar. Halo Selin. Suaramu nggak masuk Selin. Bentar Selin. Ini perlu ada yang harus di cross check Selin. Kamu di meet ini Selin. Bentar. Kamu di meet ini bukan di meet yang Kak Fahmi kirimin mana sih? Nah, yang Kak Fahmi kirimin linknya ya. Soalnya ini kelima, kamu masih ketiga. Oke? Oke. Sorry Selin, kayaknya salah informasi. Dah, kita balik ya. Itu kelas Kak Fahmi yang hari Rabu deh kayaknya. Nah, di sini tuh ada kondisi ketika kita mengetahui konstruksinya itu seperti ini. Jadi kalau dia preferensinya dimasukkan permen, dia akan masuknya ke lollipop. Kalau enggak, atau selain itu, selain permen, dia akan masuknya ke kue. Nah, di sini itu ada kondisinya tuh. Konstruksi apa yang konstruksi apa yang membuat kondisi dan bagaimana kita bisa membuat kondisi itu terseleksi. Nah, gampang itu sih kita hari ini tuh bakal belajar tujuannya itu untuk membuat rekomendasi pintar, untuk di toko kue. Terus hari ini tuh bakal belajar tentang bagaimana perintah berkondisi adalah konstruksi yang menganalisa sebuah kondisi dan memilih perintah yang akan dilaksanakan. Jadi ketika kondisi itu benar, kita akan melakukan perintah A. Kalau kondisinya salah, dia akan melakukan perintah B dan seterusnya. Terus yang kedua adalah mempelajari bagaimana cara memprogram kondisi menggunakan data type yang baru. Terus yang terakhir adalah kita bakal mengerjakan proyek kita. Logis data type. Jadi data type hari ini tuh namanya logis. Uh, Nih, bagaimana kita bisa memprogram sebuah kondisi dalam tugas sebenarnya kita memiliki kondisi berbagai sesuatu pernyataan yang benar atau salah. Jadi ketika preferensinya benar atau true, dia akan melakukan kondisi true. Kalau false atau salah, dia akan melakukan kondisi yang false. Nah, tipe data logis.
Pernyataan seperti Sempat. ini sangatlah penting dalam programming. Data type logis boleh yang diciptakan untuk mereka. Jadi kayak gini, data tipe logis itu boolean itu cuma ada satu sama nol. Kalau satu itu true, kalau nol itu false. Oke? Nah, misalkan nih nilainya minus 100, 5, 512 itu bilangan bulatnya kayak gitu. Nah, tapi kalau di logis dia cuma ada true sama false. Terus di nih bilangan bulat harinya sama dengan 31. Ada value-nya. Tapi kalau di logis dia cuma true gitu doang. Kak, Ya. cara bedain true sama false gimana? Terus sama false itu kita bikin sendiri nanti. Jadi misal kondisinya itu kita masukkan kondisi nih, apa ya? Misal umur kita lihat ya, misal kita bikin rekomendasi umur nih. Misal ini Naura. Hmm. Nah, Naura ini umurnya 14. Nah, kita lihat nih di kondisi di sini. Harusnya segitiga. Bentar, bentar. Harusnya tuh kayak gini. Nah, apakah misal ya, apakah dia lebih kurang dari 15? Nah, kalau iya, misal ini tidak ya. Kalau tidak, dia berarti belum dewasa. Kalau iya, oh gimana ya? Kalau lebih dari kurang dari 15, pokoknya dia dewasa atau belum dewasa. Gitu. Berarti kalau lebih dari 15, dia masuknya ke dewasa. Kalau setelah dari 15, dia masuknya belum dewasa. Berarti nanti kita bikin sendiri dong buat nentuin dia true atau false. Bener. Bentar, Oh, bentar, bentar ya. Oke, sampai sini paham? paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini nih, em, variabel dan ekspektasi sederhana. Selisih dan variabel bisa menilai dia tuh cuma bisa true atau false. Misalkan cek true tuh, cek sama dengan true. Habis dikirim, telah dikirim dia false. Ya udah, dia mengeluarkannya cuma cek itu tetap ke true, telah dikirim itu tetap ke false. Nah, kayak gini nih. Misalkan di toko itu kan dia harus menginput sesuatu nih, persediaannya diinput. Terus dia diubah menjadi integer. Terus di sini dia ada dipesan juga, dibelinya berapa, dia diubah menjadi integer. Nah, di toko oke ini adalah kondisi di mana di toko sama dia bertanya tuh, apakah di toko itu lebih besar daripada dipesan? Nah, dia akan mengeluarkan oke. Nah, di sini kan di toko itu kan dia 150. Yang dibeli itu adalah 194. Maka maka dari itu di toko itu lebih besar daripada dipesankan isinya. Nah, makanya dia mengeluarkannya true. Nggak boleh pindah-pindah. Nah, oke, kita lanjutkan. Hmm, Nah, ini ada operator pembanding yang bisa digunakan untuk ekspresi logis. Jadi kalau di tipe bilangan bulat kan kita pakai ini ya, perkalian, pembagian, sisa bagi, pembagian bulat, penjumlahan, sama pengurangan. Nah, kalau di tipe logis, bentar ya.
Nah, karena di tipe logis itu ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan itu harus sama dengannya dua ya, biar kita bisa membandingkan. Terus ada tidak sama dengan itu seru sama dengan, terus lebih kecil dari atau sama dengan. Biasa ya, ini kayak yang di matematika. Terus ada lebih besar sama dengan juga. Nah, ekspresi login sederhana operator pembanding. Tuliskan program yang menanyakan banyak persediaan coklat lalu menentukan jika persediaan harus diisi kembali. Banyak minuman dari permen di persediaan adalah 50 kilogram. Coba kalau kayak gini gimana? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Aduh. Nih, di sini ada di toko sama dengan integer input dalam persediaan. Nah, banyak minimumnya adalah 50. Jadi, pengiriman di toko kurang dari banyak minuman. Nah, di sini kan misalkan dia ngeluarinnya kalau dia 50 pas, dia bakal false. Kalau dia 49 itu kan di toko udah kurang dari banyak minuman, makanya dia true. Ini tuh agak susah sih kalau kita nyoba di contoh, kita harus nyobanya di yang aslinya. Nah, bentar teman-teman ya. Bentar aja. Nggak sampai 5 menit. Oke, kita lanjutin ya. Nah, di sini tuh ada ekspresi logis campuran, di mana dia ada yang namanya AND atau OR. Sama aja sebenarnya logika N itu dan digunakan untuk jika ada dua kondisi sederhana untuk yang benar dalam waktu bersamaan. Nah, misalkan nih ada kondisi di mana apa ya? Misalkan umurnya harus 11 tahun. Terus namanya harus Naura. Misalkan kayak gitu. Nah, makanya kita harus adanya dan. Kondisi ditambahkan adanya dan atau N. Terus kalau OR itu adalah cuma salah satu aja. Misalkan salah satu syaratnya terpenuhi 11 tahun atau namanya Naura. Nah, itu dia pakainya OR. Nah, kayak gitu. Hah? Paham nggak? Enggak. Nggak. Heeh. Gini. Misalkan ada dua kondisi nih. Dia mintanya kondisinya itu ada dua jenis kue. Iya. Enggak dua. Ada jenis kue nih. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang manis, ada yang asin. Misalkan ya, ada dua kondisi kan. Berarti kan kita bisa milih antara dua ini. Nah, misalkan kita itu mintanya harus yang manis dan kuenya besar. Nah, kondisi dua ini harus terpenuhi kalau kita mau ngambil yang ini. Nah, makanya kita pakai dan atau N. Kondisi satu dan kondisi dua itu harus terpenuhi semua. Hmm. Atau misalkan rotinya kecil sama rotinya asin. Nah, dua kondisi ini harus terpenuhi semua, dua-duanya. Nah, kalau OR itu cuma salah satu. Misalkan kita butuhnya antara manis sama besar.
itu bisa pakai OR. Jadi kita milihnya cuma satu. Kalau kalau besar aja itu udah kalau kalau kondisi besar itu udah terpenuhi, dia akan menjalankan logika yang benar atau yang kita udah set. Duh, ntar kita gini aja. Ntar masih bingung ya kayaknya. Ada contohnya nggak? Ntar. Nih, biasanya tuh contohnya pakai em, listrik. Listrik. Mana ya? Hmm. Oh, nggak ada lagi. Bukan. Gini aja deh. Gini ya. Kita sepakati bahwa satu itu true. Kalau nol itu false. Oke? Sampai sini Oke. oke? Ya. Oke. Nah, ini itu ada, ini lampu lah ya. Nah, ini lampu lah ya. Ini lampu nih. Hmm. Oke? Udah? Paham kan? Sampai sini ngerti nggak sama gambar ini? Itu Nggak. lampu. Ini lampu misalkan ya. Ini misalkan lampu. Oke. Oke, misalkan ini lampu. Kalau OR, meskipun ini satu, ini nol, duh, gini aja deh, biar gampang. Ini tuh ada di kenapa nggak dijelasin ya ini? Nah, nih, lebih gampang ini harusnya. Hmm, Nih, ini sebenarnya gampang, cuma cari contohnya susah. Jadi ini aja. Ini logika N ya, ini logika N. Hmm. Kalau misalkan N itu nol sama nol, dia itu lampunya bakal mati. Karena nggak ada aliran listrik yang menyamai dia, yang masuk ke Hmm. dia. Sama kayak satu sama nol, dia juga nggak bisa karena dia N. Harus jadi kondisi satu dan kondisi dua yang dihubungkan sama N itu harus sama, harus terpenuhi semua. Jadi kalau di sini, Berarti. kalau di listrik ini dia harus satu sama satu. Oh. Nggak boleh nol sama nol. Kalau N itu harus satu sama satu. Jadi kondisi pertama dan kondisi kedua itu harus terpenuhi semua. Sama aja kalau nol sama satu, dia juga bakal mati. Kalau N ya. Nah, N itu gimana biar dia caranya nyala? Ya udah dia harus satu sama satu. Harus. Kalau logika satu sama nol ya. Sampai Mm-mm. sini paham nggak? Paham, paham. Intinya N itu kondisi yang udah kita tulis itu semua harus terpenuhi baru menjalankan program yang ada di setelahnya N. Nah, beda sama OR. Oh, ini analoginya ya. Jadi N itu satu sama satu harus terpenuhi semua. Nah, sekarang OR. OR itu at least atau minimal ada satu yang true atau benar. Jadi kalau nol sama nol dia nggak bakal hidup. Kalau salah satu aja ada yang satu, dia bisa hidup. Kalau dua-duanya bisa. Satu sama satu. Nggak boleh nol sama nol. Sampai sini paham nggak? OR sama N ini. Paham, paham. Nah, oke. Kita kembali ke materi kita. Python.
Nah, di sini ada program nih. Terus program untuk melaporkan kepada pengguna tentang adanya error di persediaan coklat. Error persediaan terjadi saat gudang sudah hampir kosong di bawah 50 kilogram atau sudah jika sudah penuh di atas 300 kilogram. Nah, gini. Ini kan OR ya. Jadi kondisi ini nih yang aku bilang kondisinya nih. Di sini ada kondisi pertama. Dia ngecek nih apakah di toko itu kurang dari 50 kilogram atau di toko itu lebih dari 300 kilogram. Nah, ketika kita menginputkannya di sini itu nih 540 ya. 540 kan em, kondisinya kan kondisinya kan lebih lebih kurang dari lebih dari 50 kilogram tapi lebih dari 300 kilogram. Bener kan? Bener nggak? Mm-mm. Nah, berarti di sini kan ini nol atau false semua kan? Karena dia Mm-mm. melebihi batas ini lebih dari kurang dari 300 sama lebih dari 50. Nah, makanya dia mengeluarinya itu true karena error persediaannya true. Dia bener error dia. Kecuali kalau dia dimasukkannya kurang dari 300 atau Lebih eh, dari 50. eh, antara dua itu. Jadi dia false. Error enggak dia? Enggak. Kenapa? Karena dia masih 275, yaitu masih di bawahnya 300. Hmm. Itu. Duh, nggak susah ya jelasin yang OR ini. Data tipologis adalah data tipe yang digunakan untuk memprogram pernyataan yang bisa benar atau salah. Jadi dia tuh ya udah cuma benar atau salah doang. True or false. Itu aja. Terus yang kedua itu ekspresi logis sederhana bisa dibuat menggunakan operator pembanding yang tadi true sama false. Terus yang ketiga ekspresi logis campuran bisa digunakan menggunakan operasi logis yang tadi and and sama or. Or. Ya kita langsung coba aja. Soalnya agak susah sih kalau emang sebenarnya gampang kok kalau kalian udah masuk ke soal harusnya. Coba yang ini apa? Tanda pernyataan yang benar tentang tipe data boolean. Boolean itu yang tadi ya, yang logis ya. Ah, Oke, apa? Tipe yang data boolean gimana? Apa? itu yang pertama benar. Yang menurut membuat kondisi benar atau salah benar. Yang kedua, benar nggak? Variabel memiliki data tipe boolean bernilai 0, 1, 2, 3 Enggak. atau salah benar. Maksudnya benar kalau salah. Nomor tiga, variabel memiliki data tipe Benar. boolean jika bernilai true atau false. Benar. Yang ini ekspresi boolean hanya bisa menerima true atau false. Benar. Mm-mm. Yang terakhir, Salah. mm-mm. Jawabannya tiga itu. Ush. Nomor dua, ini bener gampang Oh, ya. Ini mah gampang. Lebih kecil dari lebih kecil dari sama dengan ini. Kok aku yang ngerjain? Gak apa-apa lah ya. ini Kak, ini yang sama dengan ini maksudnya gimana sih? Yang mana? Yang ini. Itu yang bukan Coret yang di aja, tweet. coret, coret. Bisa nggak dicoret? Oh, yang ini nih. Sama bedanya ini. Oh, nih coba. Kalian udah belajar matematika kan? Kalau yang ini kan kurang dari kurang dari biasa sama yang ini kurang dari sama dengan. Tahu nggak? Oh, Oh, Sama oh, aja. saya kira Heeh, jadi kalau beda. misal em, ini apa nih? Kurang dari 50. 50-nya ikut nggak? ya, Enggak. Nggak dong, Naura. Nggak apa iya, Naura? bilang enggak. Iya, nggak apa iya, iya. Bilang enggak.
Ya, jadi misalkan 50 kurang kurang dari 50 berarti 50-nya nggak ikut. Kalau kurang dari sama dengan 50, 50-nya ikut. Gitu. Ini kan kurang dari sama dengan ya. Mm-mm. Lebih kecil. Ini lebih besar ini sama dengan. Oh iya jangan lupa. Sama dengan itu sama dengan itu sama dengannya 2 kalau di sini. Oke. Oh ya Allah masih ada cerita untuk. Nah, ini gimana nih? Untuk menerima rekomendasi personal, pembeli harus masuk ke akun pribadi. Pengguna Ivanova Ekaterini yang melaporkan error login. Mereka memasukkan password mereka Sweet Store 1111 tapi mereka tidak bisa masuk ke akun. Harusnya true. Apa yang salah di sini? Oh, di Hmm. 3. Apa yang salah di sini? Coba. Kalian tahu? Kan ini loginnya Kate Smith. Kate Smith. Terus input passwordnya kan nanti kita input Sweet Store 1111. Terus em, oke sama dengan password harus sama dengan Sweet Store. Paham nggak? Atau nggak? Sama dengannya harus dua. Gimana? Sama Kenapa? dengan sama dengannya harus dua. Mm-mm. Jadi gini, kita bacanya di sini ya. Oke itu harus sama dengan password. Password kan yang kita inputkan di sini. Nah, password itu harus sama dengan Sweet Store 111. Gitu. Oh, Untuk mm-mm, gitu. Nah, ini kenapa ini 1 tapi ini 2? Ada yang tahu jawabannya? Tahu nggak? iya. Nggak. Enggak. Ini di password di OK ini kenapa cuma 1? Karena dia itu em, tidak membandingkan hasil OK sama password. Dia ini OK ini variabel baru, terus variabel baru itu nyimpen password itu kondisi di mana password itu harus selalu Sweet Store. Jadi yang dibandingkan itu antara password yang kita masukkan sama Sweet Store ini. Hmm. Itu. Nah, ini jadinya oke. Nah, itu. Dan pertanyaan nomor 5? Hmm. Enggak. Uh. Nih, pelanggan Sarah ingin membeli kue coklat. Pesanannya adalah yang paling populer di antara pelanggan Sweet Stories. Program ini harus mengenal pesanan yang paling populer, tetapi sekarang tidak terjadi. Nah, masukkan tipe kue, terus masukkan rasanya coklat. Pencarian yang paling populer adalah yang dimasukkan adalah true. Berarti ini gimana? Ada yang tahu? Kondisinya kita kan, kondisinya kan ada di sini. Ada di line berapa ini? Bentar. Ada di line 5. Berarti kondisinya ini masih udah benar apa salah? Oh, eh, isi top itu kan variabel baru, istop itu kan variabel baru. Kategori kue, kategorinya itu kan harus dibandingkan. Berarti tadi pakai apa kalau membandingkan? sama dengan Harus sama dengan 2. Nah, karena ini ada 2, karena ini ada 2 kondisi, berarti kita harus pakai apa? Dua Sama kondisi ini harus sama-sama benar, harus sama-sama true. Berarti N. pakai, iya pakai N. N. Nah, rasa ini juga dibandingkan sama yang apa yang kita inputkan di sini. Berarti sama dengan. Hmm, berarti sama dengannya sama dengan. Ini kue, apa itu coklat ya? Iya. Nah,
Sampai sini paham nggak? Paham. Paham, Kak. Paham kan? Tidak, kita lanjut nomor 7 ya. Nanti nomor 8 kerjain sendiri. Nah, nih, tip, masukkan tipe dari gula-gula. Ya, ya dari gula-gula. Dia kue kering, terus masukkan harga yang cocok. Itu 500. Tawarkan produk sebagai promosi, dia true. Berarti kondisinya gimana? Kategorinya gimana? Kita kan bikin input dulu. Ya nggak? Bener? Kan ini dia minta input nih. Masukkan tipe dari gula-gula. Iya ya, tipe dari gula-gula. Nah, terus kalau di harga gimana? Pakai Hah? INT terus input. Iya, betul. Kemajuan yang pesat nih. Oke. Masukkan harga harga yang cocok. Bener kan? Nah, terus kondisinya gimana? Misal is diskon. Apakah itu diskon? Terus berarti kategorinya kategori harus kue kering. Ya nggak? Hmm. Kering. Terus dan harga nih, setiap pembeli siap membayar 500 koin atau kurang. Berarti pakainya apa? Eh, kurang kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan 500. Udah, gitu aja. Terus kita print tuh. Tawar, tawarkan produk sebagai promosi. Nah, udah gitu doang. Ada yang ditanyakan di sini? Oh, ini is bukan ID. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Sebenarnya ini tuh gampang, nggak sih? Oh, nomor 4 salah. Ada yang tahu kenapa itu salah? Enggak. Hah? Apa? Itu kenapa? Karena kurang koma. Oh iya, coding coding. Di- Dan dia Memindahkan. mintanya, oh 500. Tuh, udah. Udah bisa? Bisa kan? Ya bisa. Kenapa, Naura? Enggak. Hmm. Oke, kalau gitu gantian yang ngerjain. Oke, jangan lupa share screen. Duh, bentar ya. Ini hari... Oh,
Hmm. Bisa, guys. Kak, Wih, saya izin ke toilet sebentar ya. oke. Kau udah nomor 7 aja, Naura. Wih, oke, baik. Kok cepet? Kalian ini ya, kalian ngefoto screen tadi ya pasti kerjain. Enggak. Aku. Kalau saya sih ngafalin sih. Oh, sehat-sehat orang penghafal. Makasih. Aduh, sekarang stuck guys di nomor 7. Oh, Naura udah nomor 8. Bisa nggak? Coba, beberapa pelanggan lebih menyukai manisan kue khusus diet ketimbang keinginan ke khusus diet. Keinginan mereka termasuk gula hanya satu permintaan cukup. Berarti dia pakai apa, Naura? Or apa N? Bentar, bentar. Hmm. Oke, orkah? Pakai or, bener. Jadi kondisi pertama itu tanpa gula sama dengan gimana ya? Misal kondisi sama dengan tanpa gula sama dengan tanpa gula. Kayak tadi dia pokoknya pakainya or. Hmm. Oh, Kak, Ya, sejauh ini udah bener gak?
Kayaknya nggak Waduh. bener deh. Berat, ini nomor 7. Bener kok. Bener kan? Ini kalau yang harga ini harus dimasukin kayak gimana? Ya biasa aja. Oh, tadi nggak ngelihat berarti share screenku. Harga Lupa, berarti kan lupa, lupa, N, lupa. makanya jangan N. dihafalin. Berarti N harga. Oke. Berarti apa tuh? Siap membayar 500 koin atau kurang. Berarti pakainya apa? Oke. Tanda apa? Sama kurang dari sama dengan Ha-ha. 100. Ini kalau nggak ada yang on cam, aku nggak on cam juga nih. Setuju nggak? Eh, Wih, salah ya. Apa ini yang salah? Eh, harga itu integer apa strings, Bapak? In, Nggak, kalau kamu harga kan pakai uang. Harga itu integer atau string? integer. Terus kenapa itu di harga bawah kamu petik? Yang harga di kondisi. Ini loh Maksudnya? di line 3. Ini kenapa dipetik, Bapak? Kalau dipetik kan berarti kamu kondisi itu, kondisi string, bukan kondisi Oh, integer. oh iya. Loh, ini juga dong. Loh, enggak dong. Bener dong itu. Tapi Tapi kenapa salah? Saya coba bentar. N harga, you have missing something itu. Is diskon sama dengan kategori, sama dengan, oh itu. Kamu harus ngasih kategori itu di lower dulu. Biar semua jadi, nomor berapa sih? Nomor 7 kan? Dia salah minus dengan lower kue. gini. Oh, bukan, bukan, bukan. Kategori sama dengan di bawahnya harga itu di lower dulu kategorinya. Hmm? Kategori sama dengan kue kering and harga kurang dari sama dengan 500. Di bawah harga itu, di bawah harga yang line 2 coba enter terus kategori sama dengan kategori dot lower. Gimana gimana? Ah, kamu itu salah di sini. Ini kasih kurung dong, Pak. Oh iya. Coba Nah, di play lagi. Bisa nggak? dari 400. Tuh. Wih, Bisa nggak, Naura? Ntar bingung. Berarti kan keinginan itu input keinginan. Ayo, input keinginan ini harus di Oh iya. harus dipetik. Terus Ini kayak awal, gini. mm-mm. Kondisinya berarti kan keinginan sama dengan tanpa gula, tanpa gulanya dipetik dong, Oh iya. karena dia string. Nah, terus langsung aja or keinginan tanpa lemak, gitu kan? Ini. Tanpa lemak, satunya keinginan tanpa gluten.
Yang 9 kita move ke materi berikutnya ya. Udah selesai. Gimana, Tak? Baru ngerjain. Benar, bentar. Now, sebenarnya nomor 8 itu kamu harus kasih lower di bawahnya keinginan. Soalnya kita nggak bakal tahu tuh yang dia masukin tuh kecil apa besar. Tapi kayak gitu juga nggak apa-apa. Kayak gini. Nanti. Ya, harus dikasih kayak gitu. Jadi misalkan kita masukinnya huruf besar, kan masih bisa terdeteksi tuh kalau dia tanpa gula atau tanpa lemak gitu. Udah, materi kita masih banyak, kita lanjut dulu aja ya. Udah 55 nih. Ayo, ada yang susah? Kayaknya gampang ya. Kan kita cuma mengimplementasikan OR sama N aja ya. Gampang. Ya enggak, Kenapa, Nora? enggak bingung. Oke. Cuma kita harus tahu sih kondisinya. Kita harus jeli membaca perintahnya tuh. Yang ini nih. Kan di sini hanya satu permintaan yang cukup untuk disebutkan. Nah, itu berarti kan salah satu doang. Kalau yang ini kan, ini harus ada dua kondisi yang sama-sama harus terpenuhi. Nah, kayak gitu. Nah, kita lanjut aja. Sekarang ada perintah yang namanya perintah berkondisi. Bagaimana kita memprogram sebuah pemilihan? Jadi, em, kan tadi ini ada permen nih. Kalau iya masuknya lollipop, kalau tidak berarti dia masuknya ke kue. Nah, menulis algoritma dalam bentuk flowchart. Jadi kita belajar menulis flowchart. Flowchart itu apa sih? Flowchart tuh sebenarnya sebelum kita bikin programnya, kita tuh harus bikin flowchartnya. Jadi kayak gambaran yang akan kita bikin di programnya. Kayak misal nih, algoritma memulai atau selesai. Jadi dia pakainya lonjong setiap memulai. Input atau output dari data dia pakainya apa nih? Jajar genjang ya. Kalau perintah dia pakainya kotak biasa. Kalau ekspresi logis atau kondisi dia pakainya ini apa nih? Oh, belah ketupat. Nah, ekspresi logis benar apa enggak? Ketika dia melaksanakan, ini kan ekspresi logis nih yang tadi. Benar apa enggaknya dia melakukan tindakan. Ada tindakan iya, nanti ada tindakan tidak juga. Kalau iya dia melaksanakan tindakan A, kalau tidak dia melaksanakan tindakan B. Perintah berkondisi buatlah sebuah algoritma yang mencetak jika bisa melakukan pembelian dengan kartu eh, yang mencetak jika bisa melakukan pembelian dengan kartu. Jika harga barang lebih besar dari uang yang ada di kartu, outputnya uang itu tidak cukup. Jadi gini aja, awalnya startnya dia apa? Dia kita harus nginput nih, input besar yang harus dibayar dan saldo ATM kartu. Nah, terus coba ke bawahnya. Ada kondisi di mana kita ditanya ini yang kita inputkan. Apakah besar yang harus dibayar lebih besar dari saldo kartu? Kalau iya, berarti uangnya tidak cukup. Kalau tidak, berarti dia uangnya cukup atau bisa membayar gitu. Terus akhirnya dia mengeluarkan apa yang terjadi di iya dan tidak. Nah, kalau tidak, kalau uangnya cukup berarti dia pembeliannya disetujui. Nah, kita pakainya itu if else. Nah, ketika if kan jika ya, tahu kan? Hmm, Tahu kan kalau if itu jika. tahu tahu. Nah,
if jika kondisinya benar, jika kondisi yang kita tuliskan benar, maka dia akan menjalankan perintah yang ada di dalamnya if. Tapi kalau enggak, dia masuk ke else. Jadi dia akan melanjutkan ke tindakan yang kedua atau tindakan selain yang ada di if. Tuh. Nah, nih ada titik dua. Jangan lupa kalau if habis ekspresinya atau kondisinya dia akan ada titik duanya. Empat spasi biasanya langsung ini sih, langsung auto spasinya empat gitu. Terus else juga gitu. Jika program menawarkan produksi sesuai dengan preferensi rasa, jika program akan eh, menanyakan rasa yang disukai oleh pengguna. Jika itu vanilla, rekomendasinya cheesecake. Selain itu adalah walnut cake. Kita memasukkan rasa nih, outputnya masukkan rasa, terus inputnya bakal masuk ke rasa. Terus apakah itu vanilla? Kalau iya, dia akan mengeluarkan cheesecake. Kalau tidak, dia akan mengeluarkan walnut. Paham nggak sampai sini? Gimana, Naura? Lumayan, Hah? lumayan. Oke. Nah, kayak gini nih, apa programnya? Inputnya itu masukkan rasa favoritmu. Nah, terus jika rasanya sama dengan vanilla, maka dia akan mengeluarkan printnya adalah rasakan cheesecake spesial kami. Tapi kalau bukan vanilla yang dimasukkan, dia akan coba walnut cake kami, begitu. Nah, kesimpulannya adalah perintah berkondisi adalah perintah yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan berdasarkan dari nilai ekspresi logis. Yang kedua, untuk memprogram perintah berkondisi, pernyataan if else akan digunakan. Terus pakainya empat spasi. Paham sampai sini? Iya. Oke, kalau kita langsung coba ke ini aja ya, contohnya aja ya. Ini ada yang tahu ini jawabannya? Tandai pernyataan yang benar tentang operasi kondisi. Kondisi ekspresi ditulis menggunakan kata if else, benar nggak? Yang nomor dua betul. Nomor satu, benar nggak? Benar, nomor satu juga benar. Nomor tiga, semua Habis itu perintah dan tindakan salah kata itu. tidak satu sama lain. Benar, salah. Itu Ini benar. benar. Iya, Yang ini, salah. yang ini Itu benar. Iya benar. itu salah. Yang ini Yang salah. if dan else itu salah benar. Salah salah. Nomor satu. Semua perintah dan tinggal operator kondisi ditulis tanpa identitas satu sama lain. Kayaknya ini deh jawabannya. Oh salah, berarti yang ini. Yang nomor satu. Nomor satu benar kok ekspresi menggunakan kata if dan else. Yang benar lagi nomor tiga ini. Hah? Bentar. Semua perintah dan tindakan di operator kondisi ditulis tanpa identitas satu sama lain. Kayaknya ini salah deh. Coba dibaca lagi, guys. Coba kondisi ekspresi ditulis menggunakan kata if dan else. Benar. Terus yang kedua, hanya ekspresi logis hanya ekspresi logis sederhana bisa digunakan sebagai kondisi. Hmm, benar nggak nomor dua itu? Benar nggak, guys? Halo? Iya kali. Benar. Oh iya kali.
Ini udah benar. Ini yang ini deh. Salah. Ekspresi logis sederhana dan campuran bisa digunakan sebagai kondisi. Yang nomor dua dari bawah itu benar. Apa salah? Salah apa Sederhana dan benar? campuran digunakan. Oh iya. Harusnya salah. Berarti di antara ini ada yang salah nih. Operasi ini benar. Bentar, bentar. Kondisi ekspresi ditulis menggunakan kata if dan else. Benar. Hanya ekspresi logis sederhana bisa digunakan sebagai kondisi. Hanya ekspresi. Oh, ini salah. Yang ini yang salah, Bapak. Tapi ada lagi yang salah. Harusnya ini salah. Ekspresi logis sederhana campuran bisa digunakan sebagai kondisi. Ini benar. Semua perintah dalam kondisi. Mana ya? Tadi nggak dijelasin juga ya di sini ya. Yang if dan else itu emang benar? Tanpa else. Enggak, Yang if hidupnya dan ini. yang nomor satu. Benar. Hmm. Yang lain ini salah. Harusnya itu yang benar ini. Ekspresi logis sederhana saja. Tuh. Coba. Coba ingat-ingat ya. Berarti operasi itu kondisi ekspresi ditulis menggunakan kata if dan else. Tapi dia tuh bisa menggunakan if tanpa else. Jadi kalau cuma satu doang juga nggak apa-apa. Ini nggak usah, ini nggak usah. Sweet Story memiliki diskon pelanggan baru menerima diskon 40% menggunakan kode promo new. Pelanggan yang lain menerima diskon 10% untuk kue menggunakan kode K. Berarti apa yang salah di sini? Nomor 3 salah nih. Line ketiga. Apa yang salah, guys? Ada yang tahu salahnya Tanda di mana? seru, Line ketiga. tanda seru plus itu artinya apa? Tidak sama dengan. Berarti harusnya dia sama dengan. Mm-mm. Ini bacanya. Jawab inputnya kan dia nanti menginput input nih. Nah, input di sini itu di lower semua. Terus kalau jawabannya iya, dia bakal em, memberikan diskon 40%. Kalau enggak, selain iya, berarti dia jawabnya adalah dia mendapatkan diskon 10%. Dia masih salah nih. Apa yang salah di sini? Di line ketiga. Harus ada titik dua setelah kondisi if dan else. Nah, di 5 itu juga iya. Sama. Itu. Yang ditanyakan nomor 4, Tidak. ya nomor 5. Benar, benar, benarkan masalah pada program yang merekomendasikan produk tergantung dari harga. Jika pembeli bersedia belanja kurang dari 500 koin, kue akan direkomendasikan adalah kue dan oke. Berarti apa yang salah di sini? Nah, nomor 4. Apa yang salah di sini? Halo? Apa yang nomor 4 yang salah? Naura kemana? Eh, Halo, Naura. Ya, Apa yang salah Naura di line keempat? Salahnya adalah kurang titik dua. Terus ada lagi yang salah di line keenam. Apa yang salah di line keenam ini? mana jikanya lah. Mm-mm. Jika itu harusnya if.
Udah. Berarti berapa itu? 690. Hmm, kok nggak ke centang ya dia? Udah bener kan? Mm-mm. Tapi kok belum ke centang? Hmm. Coba apa yang salah di sini, guys? Nomor 5. Integer berapa? Penutup. Benar. Harga max. Oh, nih. Coba. Belanja kurang dari 500 koin. Tapi di sini 500 lebih dari sama dengan 500. Harusnya lebih dari aja. Tuh, gitu. Nomor 6. Coba mulai dari awal nih. Kondisi if ter, eh, tinggi kurang berat lebih dari eh ya lebih dari 100 eh, pengguna tidak berat lebih pengguna pengguna tidak berat lebih rekomendasi beratmu baik cuk mungkin croissant dengan krim jika tidak mungkin mereka berat lebih rekomendasi coba moseberry tidak akan merusak sosokmu. Gitu. Oke, berarti kan kita harus menginputkan tinggi sama beratnya. Nah, terus nanti harus dicari tuh selisih dari tinggi dan beratnya. Bener kan? Kalau lebih dari 100 berarti dia masuknya ke satu if yang pertama. Kalau selain itu, berarti dia masuknya ke lebih. Oke, tingginya berarti gimana ini? Program untuk tinggi. Halo? Iya, itu input. Hmm. Input. Kejar, input, terus masukkan tinggimu. Terus habis itu yang berat sama ya, integer, ini input, masukkan, masukkan beratmu. Nah, kondisinya gimana berarti? Berarti kan kita harus cari selisih dulu. Selisih sama dengan tinggi dikurangi berat. Nah, if selisih kurang dari 100 lebih dari 100 dia kan ini ya. If selisih lebih dari 100 maka dia akan mengeprint ini. Bentar. Nah, ini. Nah, terus else, oh, ini harus ada titik duanya. Else, berarti dia print ini. Cobalah 150 sama 50. Harusnya udah bener ya? Kenapa ini Dicentang salah? dulu. Dicentang dulu kok. Oh, tadi ini. Heeh. Oh ya. Paham nggak sampai sini? Pakai ininya. Pakai if-nya. Hmm. Halo? Hmm. Enggak. Dikit. Tambah. Di mana? Di mana? Di bagian mananya? Di else-nya ini loh. Di else. Yang ini. Iya. Kenapa? Nggak tahu ini kenapa kayak dua ini. Nah, gini. Dia kan mintanya ada dua kondisi nih. Kalau iya, berarti dia akan memasukkan ini. Beratmu baik, mungkin croissant dengan krim. Gitu. Nah, else itu tuh apa ya? Program lain ketika if-nya yang di pertama ini itu tidak terjalankan atau tidak memenuhi kondisi. Paham nggak? Jadi kalau misalkan selisihnya itu kan ini selisihnya lebih dari 100.
Berarti kalau misalkan kita selisihnya kurang dari 100, dia akan mengeluarkan ini gitu. Kayak apa ya? Kayak another option gitu loh. Kalau selain kondisi ini, berarti selain kondisi ini, dia akan mengeluarkan yang else-nya. Gitu. Paham nggak? Nggak. Paham. Paham. Naura paham? Lumayan. Keanu paham? Oke. Sebenarnya gitu. Cuma gini, kita itu bisa sebenarnya kita bisa kasih if juga. Kalian pernah ini nggak? Pernah tahu kalau misalnya di rapot kalian tuh ada kayak misalkan nilai 100, misalkan range 100 sampai 80 itu masuknya A plus. Nah, tapi Hmm. kalau 80 sampai sampai 70 itu masuknya B gitu. Tahu kan kayak gitu? Kan ada A, B, C, D gitu kan? Hmm. Nah, kayak gitu. Pakainya itu if. Jadi kayak misal nih, if nilainya kurang dari 10, kurang dari sama dengan 100 sampai sampai 90 gitu. Dia bahkan mengeluarkan printnya A gitu. Itu sebenarnya. Oke, coba kalian kerjain dulu. Nanti biar paham tuh. Biar paham sendiri. Nanti kalau nggak ngerti, coba tanyain aja. Aku ngerti nih, kayaknya kalian nggak terlalu ngerti. Iya nggak? Iya. 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 Nanti aku coba kasih contoh lagi ya. Ini kalau kalian, hah? Udah di share screen semua? Nanti coba aku kasih ini lagi apa? Kasih namanya. Coba tak kasih contoh lagi deh. Tapi kalian kerjainnya cepet. Bisa, Naura? Ada yang bingung? Ayo, apa tak itu yang salah tadi?
Gitu. Langsung di. Halo Naura, bisa Naura? Naura, Keanu, Ya. bisa? Hmm. Bisa nggak tak? Saya tiba-tiba lupa bagian sini nih. Main ya? Kan selisih kan, coba dibaca dulu. Nomor satu tuh. Satu, if. If tinggi dikurang berat, habis itu lebih dari 100, pengguna tidak berat lebih. Rekomendasi beratmu baik, mungkin croissant dengan es, dengan krim. Nah, berarti kan selisih itu kan kondisinya. Kondisinya kan berarti ketika selisih itu tinggi dikurangi berat itu lebih dari 100, gitu kan? Mm-mm. Ya udah, berarti Wih, wih. heh, apa ini? Nah, berarti kan selisih adalah tinggi dikurangi berat. Langsung langsung gini. Tinggi dikurangi berat. Nah, habis itu kondisinya baru masuk if else. Coba if, Hmm. nggak usah itu. Ini line baru kan? Ah, Berarti ah. Jika selisih, jika selisih itu lebih dari 100, itu kan kurang dari lebih dari lebih dari. 100. Yang ini loh, yang nomor satu itu loh yang kamu baca tadi. Hmm. Lebih Hmm. dari 100, maka dia akan mengeluarkan print. Ring. Ayo Hmm. udah copy aja itu. Eh, Nah, terus else itu selain itu. else. Nah, jadi else itu sebenarnya cuma selain dari if gitu loh, tak? Paham nggak? Kondisi Selain selain dari if. Heeh, selain dari ini. heeh. Oh, Selain berarti dari ini. selisihnya lebih Oh dari ya, apa lima. sih? Aku kayaknya. Nih ada ini nih. Selain dari itu, berarti kan dia mengeluarkan yang nomor dua. Jika tidak, else itu sebenarnya jika tidak gitu loh. Paham nggak? Hmm.
else itu kalau di kita itu jika tidak. Jadi selain dari kondisi yang di atas gitu. Nah, yang bisa lebih dari satu itu cuma if. Langsung aja print. Nah, Eh, ngeprint yang itu cobalah Moshe Berry tidak akan merusak sosokmu. Naura bisa Naura? bad input. Oh, Apa? ini nih. Hmm? Emang Wih, gitu? iya tadi ada kurang tanda ini. Apa? Itu kok kurang satu lagi, Tata. Apa ya? Kurang kurang ini. Enggak. Input itu harus di ini harus di stringnya yang di input itu harus dikurung kan? Ah, Pasti lupa. mm-mm. Sebenarnya ini tuh nggak terlalu susah, cuma kayaknya entahlah, kayaknya susah disampaikan gitu loh materinya. Aman nggak now? Bingung, bentar. Any problem now? Iya, aku masih nahan. Tanya aja kalau nggak paham now. Ntar aku mau lihat kamu sampai mana. Naura, nomor 5 tau? Oh enggak, enggak sih. Kita 5 ya. Si nomor 4 gitu kamu mau. Searchkin Ya, aja. Aku aku kasih tahu. Maksudnya aku coba ini. lupa deh. Yang mana now? Apa yang salah now di situ now? Nggak tahu, aku udah. Nggak mau. Coba ditutup ungunya. Pilih centang. Nomor 3, apa yang salah? Sama dengannya 2 now. Nomor 3 itu apa salahnya? Habis if dikasih titik duanya itu habis kondisinya now. Titik 2 tuh habis petiknya. Jadi itu kayak if kondisi titik 2 kondisinya, jika kondisinya itu berarti dia akan menjalankan yang di bawahnya gitu loh, no. Ada perintah di bawahnya gitu. Else Iya. harus dikasih titik 2 juga. Titik 2. Nah, nah gitu. Sih. Sebenarnya tuh aduh, nggak susah sih kayaknya. Menurut statistik pilihan. Tulislah program untuk merekomendasikan makanan tertentu sesuai dengan usia pelanggan. Menurut hasil pembelian, orang-orang di bawah umur 30 membeli es krim pistachio. Oh, gitu. Berarti kan umurnya udah diinputkan tuh. Mm-mm. Benar. Terus kan berarti langsung aja itu berarti, tak? Langsung if, Oh, bener tadi. berarti kan langsung if, terus apa? Yang pertama itu. Umur. Oh, umur. Ya, benar umur. Ah,
Di Dua, bawah umur. Ah, umur ke atas. berarti. Nah, berarti kan cuma gini, nggak usah lah. Kan uh, yang mau di apa sih? Yang mau dibandingin kan umur yang udah diinput, ya nggak? Mm-mm. 12. Nah, berarti kan tinggal umur kurang dari dong. Kan di situ dibilang apa tuh? Kurang Di dari bawah di bawah 30 tahun kan? Kurang dari 30. Nah, kondisinya apa tuh? dapat ini nih. Hmm, jangan lupa habis habis if dikasih apa. Nah, terus apa itu? Ya. Su- Ke atas 30 tahun ke atas berarti kan ya udah kondisinya kan udah sampai situ. Benar. Mm. Nah, langsung aja. Karena di situ kondisinya cuma ada dua. Berarti langsung print. Langsung print. Tuh, kok gitu? Di bawahnya dong, Pak. Gimana, now? Nah, selisih itu kan udah dibilang di sini, now. Selisih itu adalah tinggi dikurangi berat. Nah, tinggi dikurangi berat. Nah, ngapain itu? Enggak, bentar, salah. Maksudku ini tanam, apa ini tetap? Kalau kamu Ini mau di gimana? luar, kalau kamu mau di luar else, ini ditaruhnya di pojok, jangan di bawahnya else. Wow. Di stop dulu, di stop dulu. Oh iya. Nah, dihapus. Nah, oke. Selisih, Terus. benar tuh, selisih ku- lebih dari berapa tuh di situ? 100 kan? 100. Nah, berarti dia akan mencetak. Nah, copy aja tuh now di sini. Di copy aja now biar cepet. Nah, gitu. Sebenarnya else tuh apa sih? Else tuh eh, itu kondisi jika tidak gitu aja. Jika tidak ada kondisi di atas-atasnya, kenapa itu? Tahu nggak bisa. Nggak tahu, nggak bisa. Yang salah di line kedua, Naura. Belum dikasih kurung tutup. Line kedua. Oh Nah, iya. nah, yuk. Nggak bisa, Naura. Harus di stop dulu. Nah, baru diedit. Begitu, guys. 160 sama 50. Nah, coba. Coba kamu sampai mana, Pak? Ini nggak tahu nih apa yang beda. Ini, Mana, Tah? ini nih. Ini kan. Wih. Mana bolehan, yang mana enggak? Mm-mm. Benar. Gluten, gluten. Benar, benar. Terus apa? Udah kamu coba ansur. Oh, dia tuh mengeluarkan true atau false, tak? Hmm, Coba, bener. kalau gluten tidak sama dengan susu, itu true atau false? False.
Iya, betul. Karena dia membandingkannya adalah string. Jadi kalau string itu harus sama-sama. Mm-mm. Bener dong. Bener, false. Gluten, gluten kan sama dengan tidak sama dengan susu, tak? Paham nggak? Kata-kata gluten itu kan bukan susu kan? Iya. Gimana ya ngejelasinnya ke kamus? Ini kan dia kan membandingkan string kan? Mm-mm. Nah, berarti kan kata-kata kanan dan kiri itu sama nggak ketikannya? Maksudnya sama? Misalkan di sini susu, Mm-mm. dengan susu. Itu berarti dia true, bener nggak? Mm-mm. Mm-mm. Kalau dia gluten, tidak sama dengan susu, dia bener nggak? Kalau tidak sama dengan berarti true Kan ya? True, true dong, kan true tidak ya? sama dengan, tah. Mm-mm. Mm. Bisa, Ra? Umur berarti umur lebih dari 30, lebih dari kurang dari 30 kan? Bener tak? Bener, nak, nah. Kurang dari 30. Nah, terus titik dua. Nah, yang di print apa? Nah, di copy aja yang itu orang-orang. Nah, terus else-nya, udah else-nya tinggal yang di bawahnya. Apa tak? Kamu masih berkutik di situ? Enggak, ini ragu yang 15. Udah coba di ini jawab belum? Wis, bener. Bintang. Oh, ini Bener bintang. nggak? Coba itu kenapa salah? Oh, udah dicentang? Itu tadi pakai centang atau pakai anu Naura? Tentang. Ini kurang untuk apa? Ayo berbelanja. Coba dicentang lagi. Ini ditambahin di mana? Apa yang ayo berbelanja tuh di bawahnya? Apa Rah? Yang ayo berbelanja tuh ditambahin di bawahnya. Oh, iya, di bawahnya print yang kedua. Ya kurang ya itu. Jadi, Yang kedua Naura. Yang habisnya else itu kan ada print. Nah, terus dipojokin tapi. Jadi dia kalau dipojokin bukan masuk di apa sih namanya? Hmm, ya, bukan masuk di else-nya. Oh, tuh kan. Nah, udah guys. Udah waktunya udah habis. Sebelum aku akhiri ada pertanyaan nggak? Agak rewel ya, agak ribet ya yang ini ya. Mm-mm. Cuma sebenarnya konsepnya gampang aja sih. Kalian cuma perlu tahu if sama else aja. Kalau if itu kondisi yang harus terpenuhi. Nah, kalau nggak terpenuhi, dia menjalankan si else gitu. Hmm. Ada pertanyaan nggak? Naura ada pertanyaan? Keanu, kata? enggak. Tidak. Now? Enggak ada. Beneran? Enggak tahu apa yang mau ditanya. Tapi kamu bingungnya yang di mana? Ya, bingung nulisnya sih. If sama else.
Oh, if sama else. Coba share screen lagi now. Terus kamu bingungnya yang di mana? Coba tunjukin. Ya kadang masih apa ya? Kayak nggak belum biasa aja jadi kayak masih sering lupa. Mau gitu. Coba-coba kuliatin ini. Eh, aduh, tutup lagi. Mana ya? Coba kalian bingungnya di mana ya? Apa kalian if else? Gimana ya sederhananya tuh? Gini gini gini. Python online. Python online. Inggris. Nah, misalkan ada ini ya, umur sama dengan int input terus input ah umur kayak gini ya misalkan. Terus di sini tuh ada requirement-nya tuh bentar. Requirement tuh gini. Enggak deh gini aja. Nilai. Nilai sama dengan 100 itu dia mendapatkan nilai A. Nilai A. Terus misalkan dia nilainya nilai sama eh, kurang dari sama dengan 100, kurang dari 100 nilainya B. Aduh, nilai gimana ya contohnya? Susah kalau ini. Ada contoh nggak? Ya udah gini aja deh. Selain 100 gitu. Nilai selain selain 100 dia dapat B. Coba kalau kayak gini gimana menurut kalian? Pakai if else-nya. Gimana guys? Berarti kan kita harus nulisin if-nya dulu. Jika nilai itu sama dengan 100, maka dia akan menjalankan mengeprint tuh. Print nilainya sama dengan A. Kalau tidak 100 berarti kan tinggal else aja, tinggal di else aja. Terus dia akan menjalankan si nilai B. Nah, kayak gini doang sebenarnya harusnya. Coba kalau 100. Nah, dia mengeluarkan nilai A. Kalau misalkan nilainya 90, dia mengeluarkan nilai B. Kenapa nilai B? Karena kondisi yang nilai sama dengan 100 ini tuh mutlak kan, mutlak 100 kan. Nah, dia nggak terpenuhi. Makanya dia menjalankan kondisi kedua, yaitu di kondisi else. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak, Nggak. Coba nanti baca-baca lagi ininya ya, baca-baca lagi yang itu loh, yang sebelahnya nomor 2. Kalau kamu lihat, di sebelahnya nomor 2 itu ada teori ekspresi dan boolean. Nah, itu sebenarnya itu PPT-nya juga ada di situ. Oke? Ada pertanyaan semua sebelum tak tutup? Enggak. Nggak ada. Soalnya tidak. minggu depan ada lanjutan lanjutan materi yang ini. Jadi sebisa mungkin kalian kalau ada yang nggak paham, tanyain aja. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, thank you buat hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Bye-bye guys. Terima kasih, Kasih. Kak.